terbukti Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka Presiden ke-7 itu sudah lakukan kejahatan luar biasa. Dwi juga menolak semua pihak yang berperkara menggunakan restoratif justice. Bergulir hampir 2 tahun, kasus ijazah Jokowi kian menyedot perhatian publik, bahkan timbulkan kegaduhan. Selain menyedot perhatian publik, mantan Hakim Agung Edo Hock Dwi Cahyo bahkan menyebut jika terbukti Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka Presiden ke-7 itu sudah melakukan kejahatan luar biasa. Selain menyebut sebagai kejahatan luar biasa, Dwi juga menolak keras semua pihak yang berperkara menggunakan restoratif justice. Menurutnya, untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, maka jalan satu-satunya adalah melanjutkan sidang hingga selesai. Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu dengan Pak Jimli pada waktu itu. Kenapa kejahatan, saya anggap kejahatan diduga memasukkan ijazah ini kejahatan luar biasa? Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, ya, sejumlah, jadi rakyat Indonesia berjumlah 280 juta dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Jauh sebelum Dwi menolak restoratif justice, terdakwa fitnah ijazah Jokowi Tifaujiatiasuma sudah memutuskan melanjutkan persidangan dan menolak keras restoratif justice. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Sementara itu, selain menjamin jika ijazahnya asli, sebagai pemilik ijazah, Jokowi memastikan akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1. Kasus fitnah ijazah Jokowi kini sudah memasuki tahap persidangan. Tifaujiatiasuma sebagai terdakwa sudah memasuki tahap pembacaan tanggapan di jaksa penuntut umum atas nota keberatan. Sementara Roy Suryo masih jalani sidang pra-peradilan kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia sebut penerapan mandatori biodiesel B50 bisa menghemat devisa negara sekitar 170 triliun rupiah. Ini secara resmi saya luncurkan biodiesel B50. Selain menghemat devisa negara, program B50 diperkirakan dapat tingkatkan nilai tambah CPO, menyerap tenaga kerja, hingga menurunkan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, kebijakan mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Tak hanya itu, kebijakan ini juga memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita, Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden pada program B40. Nah, dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin. Pemirsa, kapal Pertamina Pride berhasil lintasi Selat Hormuz dengan aman. Diperkirakan kapal tersebut akan menempuh perjalanan 15 hari dan tiba di Indonesia 23 Juli mendatang. PT Pertamina International Shipping memastikan kapal tanker Very Large Crude Carrier atau VLCC Pertamina Pride berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Betul,
kapal Pertamina Pride milik Pertamina International Shipping telah berhasil melintasi Selat Hormuz, mulai bergerak pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berhasil melintasi Selat Hormuz melewati area kritikal pada Rabu 8 Juli pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Tanker berkapasitas 2 juta barel minyak mentah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Cilacap guna mengantar dan menjaga ketahanan energi nasional. Selama pelayaran kapal dimonitor 24 jam, sementara awak kapal terus berkoordinasi dengan tim darat yang bersiaga di Crisis Center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran. Kapal Pertamina Pride diperkirakan akan menempuh perjalanan 15 hari dan tiba di Indonesia pada 23 Juli mendatang. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Bahrain, Kuwait, dan pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk respon terhadap agresi militer Amerika Serikat dan juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Ya, Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Yordania dan Kuwait. Serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Ya, setelah Amerika Serikat Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר.
ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis.